Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan menjelaskan materi tentang gizi buruk pada anak balita. Yang pertama, 4 fase pada perawatan dan pengobatan gizi buruk pada anak balita. Yang kedua, 10 langkah tata laksana gizi buruk pada balita di layanan rawat jalan. Pertama yaitu 4 fase pada perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita. Pemulihan anak gizi buruk memerlukan waktu kurang lebih 6 bulan. Namun, perawatan di layanan rawat jalan inap dapat dilakukan sampai tidak adanya komplikasi medis. Puting edema bilateral berkurang dan nafsu makan baik tanpa melihat status gizi berdasarkan indeks antropometri. Bila tidak tersedia layanan rawat jalan, maka pemulihan gizi hingga sembuh dilakukan di layanan rawat inap. Tata laksana anak gizi buruk terdiri dari 4 fase, perawatan dan pengobatan. Namun tidak semua balita gizi buruk akan menjalani 4 fase tersebut. Fase stabilisasi dan fase transisi untuk balita gizi buruk yang perlu layanan rawat inap. Sedangkan fase rehabilitasi dapat dilakukan pada layanan rawat jalan. Bila tidak tersedia layanan rawat jalan, maka fase rehabilitasi hingga balita mencapai kriteria sembuh dapat dilakukan di layanan rawat inap. 4 fase perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita yaitu yang pertama adalah fase stabilisasi. Fase stabilisasi merupakan fase awal perawatan yang umumnya berlangsung 1-2 hari, tapi dapat berlanjut sampai 1 minggu sesuai kondisi klinis pada anak. Pemantauan pada fase stabilisasi dilakukan dengan mencatat tanda-tanda vital, denyut nadi, frekuensi bernafas, suhu badan, tanda-tanda berbahaya, derajat edema, asupan formula, frekuensi defekasi, konsistensi fases, volume urin dan berat badan. Yang kedua yaitu fase transisi. Fase transisi adalah masa peralihan dari fase stabilisasi ke fase rehabilitasi. Dengan tujuan memberikan kesempatan tubuh untuk beradaptasi terhadap pemberian energi dan protein yang semakin meningkat. Pemantauan pada fase transisi sama seperti pada fase stabilisasi. Yang ketiga yaitu fase rehabilitas. Fase ini dapat diberikan di layanan rawat jalan maupun rawat inap. Fase ini adalah fase pemberian makanan untuk tumbuh kejar, pemberian energi sebesar 150-120 kilokalori per kilogram berat badan per hari dalam bentuk F100 atau RUTF terhadap ditambah makanan yang sesuai berat badan. Umumnya berlangsung selama 2-4 minggu. Kemajuan terapi dinilai dari kenaikan berat badan setelah fase transisi dan mendapatkan F100 atau RUTF. Pemantauan pada fase ini yaitu fase rehabilitasi dilakukan dengan mencatat upaya formula demi kenaikan berat badan. Yang keempat yaitu fase tindak lanjut. Pada fase ini merupakan kelanjutan pemberian makanan untuk tumbuh kejar dengan pemberian makanan keluarga dan pemberian makanan tambahan pemulihan atau PMTP. Yang kedua yaitu 10 langkah tata laksana gizi buruk pada balita di layanan rawat jalan. Tindakan pengobatan dan perawatan anak gizi buruk dikenal dengan 10 langkah tata laksana anak gizi buruk, namun dalam penerapannya sesuai dengan fase. Langkah pertama yaitu mencegah dan mengatasi hipoglikemia. Semua balita gizi buruk berisiko mengalami hipoglikemia atau kadar gula darah kurang dari 3 milimol per liter atau kurang dari 54 mg per desiliter. Jika fasilitas setempat tidak memungkinkan untuk memeriksa kadar gula darah, maka semua anak gizi buruk dianggap menderita hipoglikemia dan segera ditangani dengan memberikan 50 ml larutan glukosa 10% atau 1 sendok teh mujung gula pasir dalam 50 ml air secara oral.
Langkah kedua yaitu mencegah dan mengatasi hipotermia. Hipotermia atau suhu aksilaris kurang dari 36 derajat Celcius, sehingga ditemukan pada balita gizi buruk, dan jika ditemukan bersama hipoglikemia menandakan adanya infeksi berat. Cadangan energi gizi buruk, anak gizi buruk sangat terbatas sehingga tidak mampu memproduksi panas untuk mempertahankan suhu tubuh. Cara mencegah dan mengatasi hipotermia dengan menghangatkan tubuh balita dengan menutup seluruh tubuh, termasuk kepala, dengan pakaian dan selimut. Waspada hipotermia bila suhu anak 36 derajat Celcius. Langkah ketiga yaitu mencegah dan mengatasi dehidrasi diagnosis dan derajat dehidrasi pada balita gizi buruk. Sulit ditegakkan secara akurat dengan tanda atau gejala klinis saja. Semua balita gizi buruk dengan diare atau penurunan jumlah urin dianggap mengalami dehidrasi. Pada dehidrasi ringan atau sedang, tetap upayakan memberikan terapi dehidrasi oral. Apabila tidak memungkinkan secara oral, cairan diberikan melalui pipa nasgastrik sampai anak bisa minum. Gunakan larutan oralit yang telah dimodifikasi dengan mengurangi natrium dan menambahkan kalium yang lebih dikenal dengan Dehydration Solution for Malnutrition atau Resomal. Langkah keempat yaitu memperbaiki gangguan keseimbangan elektrolit. Pada anak gizi buruk terjadi gangguan keseimbangan cairan, elektrolit, dan mineral. Untuk mengatasi gangguan keseimbangan elektrolit tersebut diberikan mineral mix yang ditambahkan ke dalam formula WHO atau formula 75, formula 100, dan Resomal. Tubuh anak gizi buruk relatif mengandung kadar natrium yang lebih tinggi dan kalium yang lebih rendah dibandingkan anak normal. Karena itu, pemberian cairan tidak boleh yang mengandung kadar natrium tinggi dan anak harus mendapatkan tambahan kalium. Jangan obati edema dengan diuretikum. Pemberian natrium berlebih dapat menyebabkan kematian. Langkah kelima, mengobati infeksi. Balita gizi buruk seringkali menderita berbagai jenis infeksi, namun sering tidak ditemukan tanda atau gejala infeksi bakteri, seperti demam. Karena itu, semua balita gizi buruk dianggap menderita infeksi pada saat datang ke fasilitas kesehatan dan segera diberikan antibiotik. Hipoglikemia dan hipotermia seringkali merupakan tanda infeksi berat. Langkah keenam yaitu memperbaiki kekurangan gizi mikro. Semua anak gizi buruk mengalami defisiensi vitamin dan mineral. Meskipun sering ditemukan anemia, zat besi tidak boleh diberikan pada fase awal atau fase stabilisasi dan transisi. Zat besi baru diberikan setelah anak mempunyai nafsu makan yang baik dan mulai bertambah berat badan. Biasanya pada minggu kedua mulai fase rehabilitasi. Zat besi dapat memperberat infeksi bila diberikan terlalu dini. Pemberian zat gizi mikro semua dengan penjelasan sebelumnya. Bila balita gizi buruk mendapatkan RUTF atau dengan komposisi sesuai dengan rekomendasi WHO, maka tidak perlu diberikan suplemen zat gizi mikro lagi, kecuali ditemukan tanda klinis kekurangan vitamin A pada mata atau dan ada riwayat penderita campak dalam 3 bulan terakhir, maka balita diberikan suplemen vitamin A dosis tinggi sesuai dengan umur. Langkah ketujuh yaitu pemberian makanan. Untuk fase stabilisasi dan transisi diberikan untuk anak gizi buruk di layanan rawat inap. Langkah ke-8 yaitu memberikan makanan. Untuk tumbuh kejar pada fase rehabilitasi terjadi replesi atau pemulihan. Jaringan tumbuh
jaringan tubuh hingga diperlukan energi protein yang cukup. Diberikan energi 150-220 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Protein 4-6 gram per kilogram berat badan per hari. Terapi gizi diberikan dapat berupa F100 atau RUTF yang secara bertahap ditambahkan kepada makanan padat gizi. Langkah ke-9 yaitu pemberian stimulasi untuk tumbuh kembang pada anak. Gizi buruk terjadi keterlambatan perkembangan mental dan perilaku. Keterlambatan keluarga terutama ibu sangat diperlukan dalam memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, perlu diberikan petunjuk kepada orang tua dan keluarga untuk memberikan stimulasi perkembangan anak dengan penuh kasih sayang, sambil bermain, bernyanyi, menciptakan suasana yang menyenangkan. Stimulasi diberikan secara bertahap, berkelanjutan sesuai umur anak, terhadap 4 aspek kemampuan dasar anak, yaitu kemampuan gerak kasar, kemampuan gerak halus, kemampuan bicara dan bahasa, serta kemampuan sosialisasi dan kemandirian. Stimulasi struktur dilakukan secara intensif setiap hari selama 15-30 menit. Langkah ke-10 yaitu mempersiapkan untuk tindak lanjut di rumah sakit. Persiapan untuk tindak lanjut di rumah dapat dilakukan sejak anak dirawat inap, misalnya melibatkan ibu dan dengan kegiatan merawat anaknya. Kriteria sembuh dari gizi buruk apabila berat badan menurut tinggi badan atau berat badan menurut panjang badan lebih dari -2 standar deviasi, atau lila lebih dari atau sama dengan 12,5 cm, dan tidak ada piting edema bilateral. Bila balita keluar dari layanan rawat inap setelah sembuh atau sesuai dengan kriteria di atas, maka dianjurkan untuk kontrol secara teratur 1 kali per minggu pada bulan pertama, 1 kali per 2 minggu pada bulan kedua, selanjutnya 1 kali per bulan sampai 6 bulan atau lebih. Setelah itu dianjurkan juga untuk melengkapi imunisasi dasar atau ulangan sesuai dengan program PPI atau program pengembangan imunisasi.